Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori-teori perdagangan internasional. Kami yang beranggotakan Novanda Eka Nurazizah Nur Safitri Rizky Rahmawati Syahidati N.A. Raditya PN Zainul Ihsan. Kurva batas ketika biaya produksi meningkat. Nama saya Raditya Petaman Rizky, NIM 401190299. Biaya tetap tidak berubah terlepas dari output perusahaan. Apakah membuat penjualan atau tidak, perusahaan harus menanggung biaya tetap. Dengan kata lain, biaya tetap tidak tergantung pada output. Contoh biaya tetap adalah sewa mesin, sewa kendaraan, dan perlengkapan kantor. Perusahaan mengoperasikannya atau tidak. Sehingga jika kita gambarkan dalam sebuah grafik, kurva total biaya bergerak naik ketika kuantitas output naik. Ketika produksi sama dengan 0, nilainya juga akan sama dengan 0. Sebaliknya, karena tidak berubah, kurva total biaya tetap berbentuk garis horizontal. Ketika produksi sama dengan 0, perusahaan harus membayar biaya tetap sehingga nilai tidak akan sama dengan 0, sebagaimana gambar di atas. Kurva biaya total juga akan meningkat sesuai dengan kurva biaya variabel total. Ingat, total sama dengan total biaya variabel ditambah total biaya tetap. Karena biaya tetap tidak berubah, kurva biaya total akan mengikuti kurva biaya variabel rata-rata. Selanjutnya adalah tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal atau marginal rate of transformation adalah nilai absolut kemiringan atau slope dari PPF pada suatu titik. Kemiringan dari PPF menunjukkan jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X dari suatu ekonomi. Berikut ini ada beberapa contoh rumus dari MRT atau Marginal Rate of Transformation. Yang pertama, MRT sama dengan DY dibagi dengan DX. Yang kedua, MRT dibagi tingkat transformasi marginal X terhadap Y. Yang ketiga, yaitu DY dibagi derivatif output Y dan DX dibagi derivatif output X. Selanjutnya, apabila PPF berbentuk kurva, kita harus menggunakan garis tangen. Pertama, bentuk PPF pertama dibagi biaya sama dengan biaya kesempatan tetap. PPF dengan biaya kesempatan tetap berbentuk garis lurus atau linear. Bisa dilihat di makalah halaman 5. PPF dengan biaya kesempatan tetap dapat terjadi apabila sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dua barang serupa atau relatif sama. Ini adalah situasi di mana sumber daya yang digunakan tidak memiliki spesialisasi dan dapat disubstitusikan tanpa biaya tambahan. Umumnya, barang yang memiliki grafik seperti ini adalah barang hasil pertanian. Barang hasil pertanian yang serupa. Misalnya, beras dengan gandum yang relatif mirip dari segi tanah yang digunakan, teknologi, buruh, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu bentuk PPF dengan biaya kesempatan meningkat. PPF dengan biaya kesempatan meningkat ini berbentuk kurva yang melengkung keluar atau ke atas dari sumbu pusat. Lalu dengan keterangan PPF dengan biaya kesempatan meningkat menunjukkan disparitas atau perbedaan intensitas faktor dan teknologi dari dua sektor produksi yang berbeda. Ketika ekonomi itu dikhususkan pada satu barang untuk membuat lebih
banyak barang tersebut, maka biaya kesempatannya untuk produksi barang tersebut juga menjadi meningkat. Hal ini dikenal dengan hukum peningkatan biaya kesempatan. Nah, konsep ini juga bisa dikatakan sebagai pelengkap konsep hukum hasil yang semakin berkurang pada bab sebelumnya yang menunjukkan output marginal yang semakin berkurang ketika alokasi sumber dayanya juga hanya dikhususkan pada satu barang saja. Lalu, bentuk PPF yang ketiga itu biaya kesempatan menurun. Nah, PPF dengan biaya kesempatan menurun ini berbentuk kurva yang melengkung ke dalam atau ke bawah menuju sumbu pusat. Ini dengan keterangan apabila karena adanya skala ekonomis, yaitu keuntungan karena memproduksi dalam jumlah yang besar. Keunggulan ini terjadi akibat biaya tetap per unit yang berkurang atau bisa juga akibat biaya variabel per unit yang berkurang. Nah, skala ekonomis ini umumnya terjadi pada sektor manufaktur yang menggunakan teknik produksi massal. Meskipun demikian, bentuk PPF ini kecil kemungkinannya dapat terjadi pada ekonomi secara keseluruhan. Nah, misalnya pada pabrik perakitan sepeda motor seperti yang tergambar dalam kurva di atas, yang menggunakan teknik produksi massal yang setiap tenaga kerjanya mengoperasikan mesin-mesin yang khusus pada tiap jalur perakitan. Pada titik A, ketika sebagian tenaga kerja ini dialokasikan untuk menghasilkan beras, maka beberapa jalur perakitan tersebut menjadi tidak berfungsi. Nah, hal ini juga akan berlangsung menurunkan output sepeda motor dengan signifikan dari 1.500 menjadi 1.000. Nah, apabila hal tersebut terus terjadi, maka pada akhirnya hanya ada satu jalur perakitan yang berfungsi pada titik E yang hanya menghasilkan 100 motor. Materi yang selanjutnya adalah kurva indifferent masyarakat. Menurut Cash dan Fair, prinsip-prinsip ekonomi Cash dan Fair, kurva indifference atau indifference kurva adalah serangkaian titik-titik di mana setiap titik menggambarkan kombinasi barang X dan Y yang semuanya menghasilkan utilitas total yang sama. Dapat dilihat pada kurva indifferent di bawah ini, yang mana setiap titik dari kurva indifference di atas memiliki tingkat kepuasan yang sama. Jadi, setiap kombinasi barang X dan Y memiliki tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri kurva indifference antara lain, yang pertama, semakin ke kanan atas atau menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Dan yang kedua, kurva indifference tidak berpotongan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah bersulap negatif. Dan yang terakhir, cembung terhadap titik origin. Budget line, kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengonsumsi barang-barang tersebut. Dalam gambaran itu belum ditunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dibelanjakan. Dengan menggunakan kurva kepuasan sama saja masalah ini tidak dapat dipecahkan. Analisis yang dibuat perlu pula menggambarkan garis anggaran pengeluaran atau budget line. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Mikroekonomi Sadono Sukirno, budget line atau garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Persamaan garis anggaran adalah I sama dengan X titik PXY titik PY, di mana I adalah anggaran, PX adalah harga barang X, PY harga barang Y. Misalnya, anggaran Budi yaitu 100.000, sedangkan ada dua macam barang yang ingin dibeli Budi. Barang X yaitu 25.000 dan barang Y 20.000. Berapa kurva budget line-nya? Jadi jawabannya sumbu X 100.000 per 25.000 sama dengan 4.
dan sumbu Y yaitu 100.000 per 20.000 sama dengan 5. Dapat dilihat dari kurva budget line di bawah ini. Ya, selanjutnya mengenai tingkat kepuasan maksimal. Dengan diketahuinya cita rasa konsumen dan berbagai gabungan barang yang mungkin dibeli, dapatlah sekarang ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Jadi, maksudnya garis anggaran pengeluaran dan peta kepuasan sama digambarkan dalam satu grafik, seperti grafik di bawah ini. Nah, di situ menggambarkan garis anggaran pengeluaran yang dimisalkan konsumen tersebut akan berbelanja sebanyak 150.000. Nah, barang yang dikonsumsinya adalah makanan dan pakaian yang dimana harga masing-masing barang tersebut adalah 2.500 dan 3.000. Nah, garis anggaran pengeluaran yang dibuat berdasarkan pemisalan ini memotong kurva kepuasan sama di U1, di A dan D, memotong kepuasan sama U2 dan U2 di B dan C, dan menyinggung kurva kepuasan sama U3 di E. Kurva kepuasan sama U4 tidak dipotong atau disinggungnya sama sekali. Nah, keadaan bagaimana yang menyebabkan konsumen itu mencari kepuasan yang maksimum? Di sini sudah jelas ya bahwa kurva U4 adalah yang memberi kepuasan yang lebih tinggi daripada kurva kepuasan sama lainnya. Nah, tetapi kurva ini berada di atas garis anggaran pengeluaran. Jadi, dengan demikian, gabungan makanan dan pakaian yang ditunjukkannya tidak dapat dibeli oleh pendapatan yang tersedia. Jadi di kurva U4 menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak dapat dijangkau oleh konsumen. Jadi sekiranya konsumen itu mengkonsumsi gabungan barang seperti yang ditunjukkan oleh titik A, B, C atau D, maka kepuasannya belum mencapai tingkat yang maksimum. Mengapa? Karena kalau pada kurva kepuasan sama yang lebih tinggi, titik tersebut adalah titik kurva U3. Tidak ada titik lain yang terletak pada garis anggaran pengeluaran dan terletak pula pada kurva kepuasan sama yang lebih tinggi dari U3. Bahwa seorang konsumen akan mencapai tingkat maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Di titik E menunjukkan bahwa gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum terdiri dari 30 unit makanan dan 20 unit pakaian. Di sini ada equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Baik. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai equilibrium atau keseimbangan. Apabila suatu negara tersebut dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemampuan atau batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Kurva indifferent di sini adalah atau merupakan kurva yang menjelaskan kombinasi konsumsi atas dua macam komoditi yang masing-masing menghasilkan keputusan dalam tingkat kepuasan yang sama bagi masyarakat ataupun suatu negara. Semakin tinggi kurva, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan serta kesejahteraan yang dilambungkan atau yang diinginkan. Lanjut ke subbab. Di sini pada kondisi saat kurva tersebut mencapai suatu titik di mana kurva indifferent atau kurva indifferentnya atau kurva tersebut, kurva masyarakat akan menjadi tangan dari kurva batas kemungkinan produksi.
Besaran sudut yang persis sama seperti kedua kurva tersebut pada titik kanan menunjukkan posisi harga relatif equilibrium atau keseimbangan internasional di suatu negara yang bersangkutan dan sekali mencerminkan letak keunggulan komparatif yang selanjutnya akan menjadi landasan baginya dalam melakukan perdagangan internasional tersebut.